Bu Irna ketemu Daud Bereh, Saya, ketemu Daud Bereh yang di Arun. aku nggak begitu dengar. Di Arun, Daud Bereh. Oh ya, Itu Ibu Irna tanya, kenapa Daud Bereh memberontak? Jawabnya apa? Terus dia bilang, saya nggak memberontak, saya menagih janji, gitu. Jadi saya ingat ya, mungkin waktu itu Bung Karno tanya nanti saya kasih jabatan, gitu. Tapi Bung Karno kan ya mikir sebagaimana yang juga dijanjikan pada yang lain. Itu andai kata Daud Bereh itu nanti dijadikan mimpin dan dia punya rakyat, dia punya tentara loh. Itu dan sebagainya. Kan nyaingi Bung Karno sebagai presiden Republik Indonesia. Pikir saya ya, saya otak-atik sendiri. Nah, tapi ya di expose-nya ya dia pemberontak gitu aja, dan rakyat tuh kan perlu tenang gitu daripada ini, tapi ternyata enggak. Makanya saya sampai nangis ya benih, karena pria yang saya hadapi ini tidak sebagaimana yang kita bayangkan gitu. Dia lemah lembut dan dia kemudian istrinya kan banyak berapa gitu. Terus itu diminta untuk menyusul dan sebagainya itu, aduh, rasanya jadi ini saya berhadapan waktu itu, pikir saya tidak berhadapan dengan pemberontak ya, tapi saya berhadapan dengan orang tua yang bijaksana, yang mungkin pikirannya tidak seluas Bung Karno, karena dia yaitu saya menagih janji, menuntut janji itu, tapi ya nggak bisa dong. Seperti mana pernah juga oleh Bung Karno dijanjiin nanti saya akhirnya wong itu Republik Indonesia ya kumpul jadi satu dong, gitu loh pikir saya. Jadi memang saya kemudian mikir bener juga bahwa politik tuh lain dengan keadaan yang nyata gitu. Jadi ya harus dia berpolitik, kalau enggak gimana? Dia kan mimpin negara, mimpin bangsa gitu, pikir saya. Gitu. Ya udah. Kalau pertemuan terakhir dengan Bung Karno kapan? Pertemuan terakhir dengan Bung Karno. Pertemuan terakhir tuh yaitu pada waktu saya wadul, saya dikabarkan pulang jam 5, jam 4 apa-apa gitu. Jadi saya nggak mungkin semuanya sudah pergi. Dekat saya itu ada Letnan Alep yang penguasa gedung negara itu, kemudian ada Harpini Winastuti, semuanya sudah pulang semuanya, baru saya pulang bersama Harpini itu gitu. Loh kok rame, jadi dikatakan saya jadi comblangnya Bung Karno. Kok lucu, wah itu sekali itu. Jadi ya sebetulnya tidak hanya sekali itu ya, saya tuh difitnah ya, menurut saya itu fitnah karena nggak benar, nggak nyata gitu. Mereka nggak ngerti. Kebetulan ya Mas Eka, saya itu selalu ngomong sama Mbak Nina, dia di jurusan sastra barat. Saya mesti cerita Mbak Nina, aku ini kok dibilang sama ini, kapan bisa ditanya orangnya aku tuh ngapain gitu loh, saya bilang ini. Terus dia bilangnya gini aja, Ir, kamu harus cari fast partner tetap yang tapi yang bener-bener tahu kamu. Oh ya. Akhirnya saya pilih anak namanya Tomo, itu satu jalan dengan saya, laki-laki satu jurusan. Taunya suatu kali setelah sekian tahun, satu kali itu teman-teman dia, sahabatnya, mantri sama yang satu hakim terkenal di sini, Hendrarto apa tuh, itu
negur saya ke rumah saya. Dia bilang, Tomo tuh bener-bener loh sama kamu jangan main-main, dia orang baik. Bener-bener gimana? Saya bilang gitu. Terus loh, dia kan seneng sama kamu. Oh makanya tahu aku sekarang. Ya dah, sebetulnya nggak gitu ceritanya. Saya atas dorongan Mbak Nina yang kemudian menjadi istrinya Mas Kusnadi Harjo Sumantri. Setelah istrinya Mbak Tuti itu meninggal, itu yang rawat kan Mbak Nina di negeri Belanda gitu. Terus Mas Kusnadi juga di sana. Nah, Mbak Nina itu pegawai di sana. Itu yang ngurusin Mbak Tuti. Itu, akhirnya ya Mbak Nina sama Mas Kusnadi. Jadi Mas Kusnadi tahu betul saya itu dari Mbak Nina itu, karena saya mesti wadulnya sama Mbak Nina itu. Saya apa aja saya cerita gitu, terus Mbak Nina yang memberi saya itu. Akhirnya saya tegur si Tomo itu, kamu tuh kok terus jadi seneng bener sama saya tuh gimana? Saya kan bilang ini dorongan dari Mbak Nina, saya harus punya partner tetap supaya nggak dibilang ini kesana, sedangkan saya sibuk selalu pulang malam dan sebagainya. Kalau diantar orang lain-lain ya itu akibatnya saya yang nggak enak, tapi saya nggak peduli sebetulnya karena saya memang harus diantar pulang. Sama siapa? Saya kan nggak berani pulang sendiri, misalnya perpeloncoan dari fakultas. Akhirnya saya pernah loh ngajak mbah saya, ibunya bapak saya, Mbah Putri itu. Iya Mbah ikut pelonco ki apa? Saya jelaskan.